what I do best, I will continue gitu. Jadi yang lo udah hatam banget apapun itu, dan ini berlaku untuk semuanya ya. Lo kalau jago banget di suatu hal, lo pakemin banget sehingga lo akan jadi top of the game gitu. Berusaha menjadi sehat itu investasinya lebih kecil dibanding lo ngobatin penyakit apapun. Jadi semoga mulai dari 2024 makin melek kesehatan, orang makin melek terhadap preventif. Karena apa tadi yang gue bilang, sehat itu mahal tapi sakit itu jauh lebih mahal gitu. Welcome to Politics. Baik lagi sama gue Puja. Dan gue Dino. Hari ini kita kedatangan tamu cantik spesial. Waduh. Lo tau gak sih Din, kalau sekedar curhat ya, dulu tuh zaman gue kuliah tuh gue selalu dengerin lagunya Doi. Liriknya tuh gini, mungkin lebih baik sayangku menghilang. Kayak langsung, udah lah gue putus aja gitu deh. Ini langsung di depan kita Langsung nih. aja, ini gue langsung udah aja keren kita banget present ya. siapa Kak Puja? Kak Andira Utami. Utami. Hai. Jadi dokter juga, nyanyi juga. Gokil. Maruk banget sih lu. Waduh. Penyadok. Apa tuh? Penyanyi dokter. Iya. Kayaknya lo kalau jadi pasiennya tuh lo indah deh kuping lo. Jadi, Masya Allah. Mata lo indah, karena cantik, kuping lo indah gitu. Katanya senyuman dokter itu berkontribusi 3-5% kesembuhan pasien. gitu. Jadi kalau ketemu, kalau mukanya udah kayak malesin, Ruwet gitu, makin sakit malah ya. bisa jadi atau nggak sembuh-sembuh. Sugesti itu ya, bener ya? Mungkin indah semua, cuman yang gak indah mungkin tulisannya. Dokter biasanya tulisannya kan. Bener. Oke, menarik nih. Andira ini kan kita tahu selain nyanyi juga aktif ngomongin isu kesehatan. Yes. Isu apa sih sekarang lagi happening di kesehatan di Indonesia? Kan kita tahu stunting ya sampai sekarang ya Puja ya. Mental health juga. Mental Iya. health juga. Terus kita kadang berobat kalau pas lagi sakit, kenapa nggak kita mitigasi? Isu apa sih Precautions-nya sebenarnya? kurang ya. Isu apa yang jadi concern sekarang di kesehatan di Indonesia nih khususnya? Kalau isunya dari kacamata gue pribadi, ini ada macam-macam perspektif ya. Ada yang skalanya nasional, memang masalah negara itu ada. Tapi fokus gue pribadi sebagai praktisi ya, bukan klinisi, karena gue nggak praktek by the way. Jadi gue memilih masuk ke medical entrepreneurship gitu, lebih mengembangkan mungkin bisnis atau perusahaan yang bisa membantu kesehatan lebih luas instead of gue cuman ketemu pasien satu gitu. Tapi setiap dokter punya ini ya, visi dan misi masing-masing ya gitu. Kebetulan gue lebih pengen kayak, gue pengen lebih gede lagi dong scale-nya gitu, daripada cuman one on one daily. Tapi yang ketemu sehari-hari juga nggak apa-apa, nothing wrong with that gitu. Cuman concern-nya sekarang, satu kalau dari perspektif gue, karena gue emang suka banget nutrition ya, jadi setelah lulus kedokteran itu gue ngambil sertifikasi nutrition science di Stanford gitu. Jadi setelah sudah ambil sertifikasi, gue menyadari bahwa gila, makanan tuh bener-bener apa ya, kalau lo makannya cukup, variasinya cukup, semuanya lo makan, lo tuh akan mendapatkan segala kebutuhan yang lo butuhkan, vitamin, mineral gitu. Cuman sayangnya belum menjadi top of mind kita untuk memvariasikan makanan kita. Jadi sebegitu powerfulnya lah makanan. Kita kan suka dibalik ya, beli suplemennya dulu, gara-gara pengen praktis, cepet, fullin dulu tuh segala vitamin, tapi makanannya Berantakan ya. berantakan. Ini salah satu tips and triknya juga adalah, dan jadi pertanyaan yang bisa kita refleksiin balik, lo kalau makan ada berapa warna di atas piring lo? Karena minimal aja tuh harus 3 warna sebenarnya. Apa tuh warnanya apa aja? Harus warna-warni. Oh gitu. Tapi kan biasanya kita cuma ngeliat putih sama coklat keemasan, say. Yang adalah nasi dan ayam goreng goreng, dan Itu kerupuk. itu masih mending, kadang nasi sama mie instan. Banyak tuh Din, banyak tuh. Tapi berarti cuma 2 warna kan. Jadi minimal tuh 3, minimal banget. Even better kalau di atas 4 sampai 5 tuh bagus. Balik lagi ke concern yang gue rasakan secara pribadi ya, ke area nutrisi yang memang sangat berhubungan sama stunting ya gitu. Karena stunting berhubungan dari 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK itu, yang memang permasalahannya nggak pure cuman makanan, cuman pun ada berbagai aspek lain yang misalkan kebersihan, berapa kali tingkat infeksi anak tersebut, terus kesehatan ibunya. Tapi salah satu role terpentingnya memang dari nutrisi gitu. Jadi salah satu concern yang ada di kacamata gue pribadi, nutrisi di Indonesia
didukung juga dengan risetnya memang kita lagi menghadapi double burden malnutrition. Yang adalah yang obesitas banyak, yang stunting dan yang kurus kekurangan gizi juga banyak. Gitu. Jadi lucunya kita kan low middle income country ya. LMICS gitu. Kan mungkin lo kira kita malah kekurangan nutrisi. Ternyata yang stunting banyak, yang obesitas lebih banyak. Jadi lebih gendut tuh banyak. Berarti kan bukan masalah Di bisa atau enggak beli makanannya kan. Kualitas makanan yang dia beli dan dia makan itu yang jadi issue gitu. Apa ini juga yang jadi jadi reasons dari Kak Andira buat bikin Live Well itu, Kak? Betul, salah ya, satunya. dari inisiasi ini ya. Betul, gitu. Jadi awal mula Live Well ini tercetuskan tuh memang setelah mendapatkan pendidikannya dulu ya. Abis dari Stanford itu banyak banget ilham terbuka, kayak demi apa kesehatan tuh ada sisi preventifnya, ada sisi yang enggak kerjaannya tuh ngasih obat doang gitu. Karena gue sebenarnya sebagai dokter gue nggak suka banget ngasih obat, by the way. Iya, karena emang obat tuh akan selalu comes dengan side effects kan, gitu. Dan obat itu mostly symptomatic. Jadi kalau ada gejala apa itu diobati gejalanya. Kenapa targetnya mengobati simptom? Mendingan in the first place penyakitnya nggak usah ada juga gitu. Makanya gue pola hidupnya gitu. Iya benar. Makanya gue interested di preventive healthcare yang juga sebenarnya selaras dengan undang-undang terbaru yang mengubah fokus dari mengobati jadi mencegah. Itu salah satu peraturan yang baru diganti dan gue kayak ayo kita gerakkan waktunya nih gitu. Jangan lu bikin ini karena lu bentuk nggak percaya sama negara nggak sih? Kenapa? Lu bikin Live Well tadi, jangan nih percaya Menkes, pemerintah nggak bisa nih. Kayak gue harus gerak sendiri Iya, gitu. kita ada budget stunting yang dikasih cuman kuah sop kalau nggak salah. Tahu doang. Sawi tahu doang. Atau ya jangan Allah. ini kok banyak yang gagal ginjal gara-gara obat-obatannya kok bisa masuk begini. Apakah jangan lu bikin inisiasi ini karena lu nggak percaya sama negara? Boleh diklarifikasi. Oke. Kasih. Alasan utamanya sebenarnya sih nggak semarah itu sama Nggak Indonesia, semarah enggak. Cuman gue lebih berpikir gue kayak mentalitas gue adalah apa yang gue bisa lakukan, lebih ke what I do best, I will continue gitu. Jadi yang lo udah hatam banget apapun itu, dan ini berlaku untuk semuanya ya. Lo kalau jago banget di suatu hal, lo pakemin banget sehingga lo akan jadi top of the game gitu. Nah, gue pengen mengseriuskan preventive healthcare. Humanity-nya ada, tapi di situ ada capitalism-nya juga gitu. Jadi si Live Well ini memang fokus pada preventive healthcare, dan kita memang ekosistem sebenarnya nggak sendirian. Kita punya sister company, kita juga ada R&D manufacturing, kita juga nyiapin perusahaan yang machine learning, terus kita juga ada supply chain healthcare. Jadi itu tuh memanjang. Live Well tuh cuman salah satu yang ada di situ gitu. Tapi kita fokusnya benang merahnya adalah preventive healthcare begitu. Kirain karena lu kesel dan nggak percaya sama negara. Gue bikin ini Live Well. Aku bikin ini deh, iya. Enggak. Tapi yang bisa dilakukan dengan keberadaannya Live Well malah lebih ke memaparkan ide-ide kita ke policy maker, para pemegang kebijakan. Mungkin kan mereka saking banyaknya jadwal, terus saking banyaknya, saking banyaknya ketemu orang. Jadi nggak dikerjain. Gak bahasa halusnya aja. Bukan, mungkin lebih ke kayak kenapa gue nggak kepikiran ini ya. Jadi gue selalu ada dalam posisi kalau ada ide apa, terus ada resource-nya dan koneksinya, sebisa mungkin pengen gue sampaikan paparin juga, ya. gitu. Terus tanggapannya gimana, Kak, pas dipaparin? Alhamdulillah kemarin pas launchingnya Live Well dan juga salah satu sister company kita, Bapak Budi Sadikin memang hadir. Bapak Menteri ya? Iya, Bapak Menteri Menkes, beliau juga udah bilang untuk menjadi lebih sehat itu jauh lebih murah daripada mengobati penyakit gitu. Dan itu selalu gue bawa-bawa sih kemana-mana, kayak sehat itu mahal, tapi sakit itu jauh lebih mahal karena lo kehilangan opportunity, lo kehilangan waktu, kesempatan yang gak datang 2 kali. Kalau lo sakit ya
belum tentu balik lagi gitu. Jadi gue nggak sabar nih preventive healthcare, ayo kita gaungkan gitu. Tapi lo kadang suka greget gak sih sama negara kita nih kayak Masya Allah. aduh stuntingnya ya kan, anggarannya tinggi lumayan justru, gitu. iya. Apalagi tadi kan deket sama Menkes juga nih kan, orang ring satunya nih. Waduh, amin ya, amin. Suka greget gak sih lo? Gitu. Gak gregetan ya, lebih ke kayak kalau misalkan gue bisa masuk ke dalam tim di mana gue bisa memberikan ide, mau dong. Dalam hati ya, dalam hati lebih ke situ. Tapi gimana caranya bisa kayak gitu ya? Kita sebagai warga sipil yang emang gak ada koneksinya dan organik aja, kita harus menunjukkan kapasitas kita kan gitu. Jadi salah satu yang pengen gue tunjukin adalah, halo teman-teman pembuat kebijakan, saya sedang menginisiasikan ini yang bisa diberikan dampaknya begini, skalanya begini, dalam berapa tahun kayak gini. Either way, kita kan private sector ya, jadi nggak ada nothing tulus lah, bukan beban moral kan. Kalau masuk di pemerintahan tuh kan sebuah target yang harus dicapai gitu, lebih ke kayak, hai, ini ada entity seperti ini, kalau kalian butuh bantuan, Kita bisa kolaborasi. kita bisa kolaborasi. Jadi harapan gue lebih ke semoga kedepannya government dan private sector tuh lebih kolaboratif sih gitu. Justru ide-ide yang inovasi-inovasi dari anak muda gini Din harusnya dibutuhin sama government juga, sama ini juga biar Semoga ya, semoga didengarkan ya. Lo jangan sudah ditawarkan untuk udah maju deh. Waduh, Masuk ke sistem sekalian nih. Atau ayo deh. gue Maju takut dari lagi. partai sini gitu kan. Gue takut nih kuping gue Dokter jadi ya, merah Pak. ya. Makanya gue nanya tadi, Kak nyalek gak sih? Punya isu penting ya kan. Bener nih, nyalek gak sih? Gue gak nyalek coy. Dijawab tadi. Gue gak nyalek, tapi kalau boleh jujur gue udah terpapar dengan dunia percalekan ini tuh dari gue Perpolitikan kelas ini semua ada ya? dari gue kelas 1 SD. Karena bokap gue sih gitu. Jadi second handedly terpapar Pastilah. politik. Iya, Jadi gue bukan mempelajari konteksnya, gue nguping dan melihat kan kayak langsung nih. dinamika kan, kayak oh gini, oh kalau di telepon begini, oh ngomongin ini, oh ada pihak itu, pihak ini, pihak AP gitu kan. Jadi kalau dibilang mungkin ada klinisi, dokter atau ahli kesehatan yang bener-bener pure hidupnya kesehatan banget, tapi kalau boleh gue paparkan, hidup gue tuh iya ada sisi musisinya, terus gue jadi dokter juga, terus gue sekarang lagi ngebangun startup, which is sekarang medical entrepreneurship, tapi gue secara nggak langsung terpapar dunia politiknya, terus ya udah 4 itu kan kompleks banget ya. Di saat gue ditanya, lo mau memposisikan diri sebagai apa dengan kayak gitu? Gue bilang tergantung occasion, tergantung kegiatan. Karena apa lucunya tuh beberapa saat setelah abis launching, gue ada ngisi acara, itu acara BPJS. Pak Budi kan datang lagi, terus kayak kok kamu ngapain di sini? Sebagai influencer, bener gak? Enggak, nyanyi gue di situ. Jadi kayak Banyak soalnya undangan-undangannya. Kadang Kak Dina tuh jadi influencer juga ya kan Kak? Nyanyi juga gitu. Iya, Politik juga. politik agak ini kali ya, apa namanya, shadow gitu. Oh iya. Gitu kurang lebih. Jadi tergantung situasi dan kondisi acaranya apa, gue mau jadi mode yang mana yang cocok boleh. Tapi lucunya memang kalau yang nyanyi sekarang kecenderungannya diundang ke yang kayak kenegaraan, acara-acara kayak misalkan ulang tahun ASEAN kemarin gitu. Jadi oh ya udahlah nggak apa-apa gue nyanyi. Bisa di ini juga ya Kak? Iya masih tetap bisa nyanyi tapi ada segmentasi spesifik boleh gitu. Menarik banget. Tapi suka gak suka ya, kesehatan nih indeks pembangunan pemuda di Indonesia ini masih rendah banget kan. Tapi kadang isu kesehatan tuh jadi penting per 5 tahun sekali. Iya. Pas mau pilpres. Iya, apalagi udah mulai bulan September. Nah, Februari ya kita nanti ya. Lu ngerti gimana kayak tiba-tiba orang ngomongin isu mental health, stunting, ngasih makan gratis siang-siang. Oke. Ngasih susu. Ini mulai nih. Magic jar. Lu ngerti gimana Dir? Maksudnya ketika capres nih mulai ngomongin isu kesehatan padahal ya tadi indeksnya nih selalu rendah kan. Stunting di mana-mana tadi yang kayak lu sampaikan. Tapi pas per 5 tahun nih seakan-akan orang semua tuh kayak aware sama isu kesehatan. Lu berarti gimana? Kita clarify dulu. Boleh. Mau memaparkan sedikit persentase stunting memang sebenarnya selama 3 tahun terakhir
relatif menurun ya dari 26 jadi sekarang 21. Nanti tahun ini sebenarnya mau targetnya jadi 13%. Amin. Dengan catatan 2030 harusnya 0%. Bisa apa enggak kita nggak tahu. Patut kita paparkan juga secara grafik dan angkanya perkembangannya gimana supaya orang mungkin nggak patah arang gitu. Mungkin ada kecenderungan masih tinggi tapi ternyata relatively memang menurun. Itu patut kita tahu supaya ya orang tetap semangat loh, ada harapan satu itu. Tapi ngomongin tadi tentang Copras-Capres terus ngomongin hal ini dan segala macam. Mau lihatnya dari sisi pandang yang mana nih, No? Dari gua pribadi atau dari pribadi. Oke. Masa dari kita? Aduh. Dari ibu dong. Dari ibu aja. Dari ibu aja. Ya sebenarnya sih kalau dari hati terdalam gue berharap kita jadi punya harapan ya. Let's say ada yang memang menggaungkan isu itu, please itu seriusan dong. Maksudnya nggak cuma lip service. Iya, nggak cuma di depan atau janji yang cuma ada di 4 bulan pertama selama kampanye atau apa. Nah makanya ini juga gue lagi mikir ya kayak gimana ya. Ini dilematis loh sebenarnya karena di balik layar memang keadaannya nyatanya orang-orang ini udah plotting kok sebenarnya figur-figur atau orang-orang siapa aja yang memang menggaungkan isu ini dan menggerakkan pergerakan supaya menanggulangi isu ini. Mereka tuh tahu kok gitu. Cuman pun diajak gitu, gue juga lagi mikir ya kayak lebih fleksibel gimana ya guys, gue mengibarkan bendera, gue masuk ke dalam struktur negaraan apa gimana, karena kan masuk ke dunia itu tuh lo harus nempelin siapa, waktu lo abisnya banyak gitu. Sedangkan dunia gue selain mencoba ke arah sana juga ada banyak. Jadi gue tuh bingung kayak mungkin di titik ini at least dengan keadaan yang seperti sekarang yang bisa gue lakukan adalah gue mengembangkan perusahaan yang gue miliki, semoga bisa membantu secara skala nasional. Toh kalau memang dibutuhkan dan orang yang tepat menemukan gue, kita pasti akan kolaborasi. Semoga ya gitu. Jadi ya masih berharap banyak. Gue masih berharap banyak. Belum putus asa sih gitu. Jadi semoga isu-isu yang berhubungan sama kesehatan dan segala macam tetap ditangani. Cuman kalau memang kita ngomongin kesehatan nih ya, Permenkes tuh siapapun Menkesnya ya gitu. Pada rezim siapapun nanti deh gitu. Mau apakah masih Pak BGS lagi atau gimana? Banyak banget sih isunya karena gila sih ini. Gue lagi inget-inget. Oke, isu kita sebagai negara itu kita kalau nutrisi double burden malnutrition. Kalau negara triple burden. Triple burden tuh secara skala nasional karena satu, kita masih dihadapin sama penyakit-penyakit emerging disease yang baru berkembang, baru masuk. Contohnya kayak COVID itu kan ketahanan kita. Gitu ya. Kedua, penyakit menular yang belum teratasi dengan baik. Ketiga, penyakit tidak menular. Jadi ini yang masih jadi isu besar di Indonesia. Terus karena apa masih isu besar? Karena masih katastrofik ya, jumlah pengidapnya banyak. Uang yang dikeluarin juga banyak karena ada kenaikan tuh 2014 kita siapa gue? Amin, kita dari 2029 gitu kan. Who knows? Jadi doa siapa? Jadi doa ya kan. Amin ya Allah berikan saya kepintaran gitu kan. Dari ngeluarin duit sekitar 9T itu 2014 buat penyakit tidak menular nih. PTM tuh kayak diabetes, hipertensi. Ini biasanya berhubungan dengan lifestyle ya. Naik jadi 20T 2018 dan masih berkembang gitu kan. Makanya kembali lagi ke apa yang gue inisiasiin, gue pengen mencoba preventive healthcare ini dimajukan lagi karena memang anggaran yang dikeluarkan untuk preventif tuh masih kecil ya, 17% dari total. Kita masih fokusnya ke kuratif 67% tuh. Nah, kebetulan peraturannya udah diganti kan, fokus dari mengobati jadi mencegah. Nah, ini siapa yang mau ngasih ide, siapa tahu mereka menerima gitu. Terus dipaparkan aja. Ini mungkin nih mode nempelin gue gini kali ya, nempelin tapi bawa substansinya, produknya jadi gitu. Gitu sih. Kak, ngomongin anak muda sama kesehatan mental nih Kak. Yes. Ini based on survey Indonesia Mental Health Adolescents bahwa
waktu pandemi itu kan justru 1 dari 5 teman-teman remaja ini mengidap ODGJ gitu. Mengidap kesehatan mental Kak. Jadi 1 dari 20 yang mengidap ODGJ gitu. Dan itu selalu bertambah nilainya sampai kalau kita lihat akhir-akhir ini di tahun-tahun ini Kak, di TikTok tuh banyak banget kan teman-teman kita yang harus kayak self harm atau bunuh diri gitu-gitu. Nah, Kakak ngeliat ini sebagai permasalahan yang gimana nih Kak? Pastinya permasalahan yang harusnya menjadi fokus juga ya. Betul. Karena apa? Kita tuh lagi hidup di era dimana memang populasinya itu Lagi surplus nih. Anak-anak muda nih. Anak-anak muda 8% Kak. specifically Gen Z. Gen Z, kan? ya betul. Nah, Gen Z ini adalah bukan satu-satunya sih. At least pada saat ini generasi yang bertumbuh dan besar bergandengan dengan teknologi, dengan dunia digital, internet gitu. Dulu era gue menunggu internet tuh ada banget, gue harus pulang dulu, apa gue ke warnet, gue ngisi kuota gitu. Sekarang kan nggak seinstan itu, jadi memang salah satu aspek yang mempengaruhi ya, akses dan informasi yang nggak ada boundariesnya, itu bisa jadi positif, itu juga bisa jadi negatif. Nah, ngomongin tentang si mental health itu, thanks juga to Gen Z, karena apa? Mereka lah yang membuat isu ini jadi nggak tabu lagi, jadi lebih sering dibicarakan gitu. Tapi memang jadi apa ya? Jadi banyak argumentasi di lapangan yang kayak jadi banyak justifikasi dengan mental health, ntar nggak masuk kantor gara-gara lagi anxious atau lagi depresi akut gitu. Gak apa-apa sih, tapi nggak apa-apa sebenarnya gitu. Cuman mungkin harus kita bikin ini kali ya, screening. Oh, lagi-lagi preventif. Preventif bener Kak, preventif gitu. Kita harus screen, mungkin sesimpel setiap mau masuk ke institusi apa, kita harus selalu ngecek personality-nya, apa segala macam, MMPI, DISC itu banyak banget. Harus supaya apa? Mungkin meminimalisir stresor, karena kita semua built in-nya tuh punya coping mechanism kan. Di tubuh kita tuh ada coping mechanism. Dan itu memang sangat medical, dan kalau kita nggak mampu coping sama stresor dari eksternal ataupun internal ya itu makin meningkatkan chance kita jadi gelo gitu. Gelo tuh nggak mesti kayak lo waham atau skizofrenia ya, lo bisa depresi, lo bisa tanda-tandanya nih ya gue kasih tahu ya, misalkan lo udah nggak mau bersosialisasi, lo udah nggak mau merawat diri, lo mengurung diri lebih dari 14 hari gitu. Jadi mungkin orang harus lebih ditingkatkan lagi pengetahuannya tentang kesehatan. Ngomongin itu sebenarnya linear juga dengan literasi kesehatan di Indonesia yang memang masih sangat rendah, masih 3%. Dan jangan self-diagnose ya Kak, harus jangan benar-benar ke psikolog, ke psikiater. Jadi bayangin literasi kesehatan rendah, udah gitu self-diagnose. Iya. Lo Rawat banget. Foundationnya apa coba gitu. Makanya banyak yang hilang-hiling nih ya. Dikit-dikit Bali, gajian dikit Bali. Alasannya healing, aduh. Tapi ini menarik nih, kadang emang generasi kita ya anak muda suka nggak suka kayak gini puja ya. Jadi gue pengen nih me time, gue pengen nggak stres, akhirnya lari kemana biar ngomong seakan-akan sehat ya, olahraga gitu kan, lari ke olahraga. Tapi kadang justru pas mau olahraga malah jadi flexing gitu kan. Gue main tenis, gue mau lari bukan untuk nyari kesehatan, akhirnya jadi malah flexing. Dan ujungnya ini kritik buat anak-anak muda juga. Lu ngeliatnya gimana nih dengan fenomena? Kesehatan tuh bagus, olahraga bagus, tapi kadang nih ada oknum-oknum anak muda justru FOMO ya, flexing, dan akhirnya aduh. Udah sih. Sekarang udah ada lagi namanya FOPO, Fear of People's Opinion. Fear of People's Opinion. Baru lagi nih ya. Itu pengembangan dari FOMO jadi FOPO lah gitu. Lo udah jadi ikutan, nggak missing out, ternyata ada opini orang gitu kan, nggak bisa dikontrol banget. Cuman lucunya dari sudut pandang gue malah itu bagus dijadiin motivasi ya, kayak kalau gue ngajak orang-orang gitu, udah biar kita bisa ada konten buat foto gitu, olahraga gitu, mau seneng gitu, kayak pose mereka tapi ikutan gitu. Cuman proporsinya aja kali ya, olahraganya jangan cuman 3 menit, fotonya sejam gitu coy. Gue banget. Lu banget ya. Yang penting ada konten fotonya nih. Terus. Gitu sih, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kita memang ada di era dimana ya kita ada sosial media. Ngomongin sosial media, gue selalu ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin kalau gue jadi speaker di
universitas atau di sekolahan, gue selalu bilang jangan pernah takut menggunakan sosial media karena itu tuh portofolio lo. Orang kalau nyari lo yang paling gampang dilihat dari ya lewat sosial media. media. One click away, dilihat di keker dikit, ditaker-taker gitu. Tunjukinlah portofolio lo yang orang lain harus tahu sehingga opportunity berkembang dari situ. Jadi mindsetnya gitu aja, jangan buat pure flexing tapi lebih ke lo jadiin sosmed lo portofolio karena lo nggak pernah tahu bisa jadi source of income, source of opportunity. Orang kalau nyari lo nemu kayak gitu sih. Kurang lebih begitu. Termasuk kalau mau deketin cewek ya. Iya kan? Bisa DM sekalian. dulu. Halo. Tapi kalau Kita lari di cowok, GBK bareng yuk. tapi lo lebih suka cowok yang punya Instagram atau yang nggak punya Instagram? Seru nih pertanyaan nih. Ini menarik ya. Dasar jawab lah. Udah parah nih gue. Punya IG lah Kak. Oh, punya, Iya, oke. at least kalau ya gak usah yang kayak banci-banci ini banget loh. Maksudnya kayak at least ada portonya. Judgmental. Ngerasa tersindir gue. Yang kayak apa gitu, yang kayak flexingnya yang kayak too much, a little bit too Oke. much enggak. Ini Kayak pertanyaannya porto beranak aja nih ya. guys. Ini buat lo berdua ya. Kenapa kalau nanya itu tuh? Kalau lu gimana? Pengennya yang Punya supaya bisa di tag. Iya benar Kak. Kita taker-taker kan. Tapi nggak mau yang semuanya selfie. Iya, enggak. Mungkin kayak foto ala-ala gitu Iya, boleh. iya, Bener-bener Kak, bener. Terus tadi gue kan memang pertanyaan beranak ya. Oh iya. ganti yang kita ditanya. Salah lu jawab nih. Oke, berarti punya Instagram. Kedua, seberapa sering dia ngepost? Iya. Jangan deh, jangan Jangan sering-sering deh. sering-sering, Kecuali oke. kalau diundang sama, misalkan diundang sama institusi, Oke, seminar Menteri tuh kayak Kesehatan ngundang plus, gitu. plus, 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 gitu. Oke, portofolio lah ya. Foto, ya. Karena itu bisa jadi apa? Sumber nge-like foto cewek ya. Aduh, emang iya Kak? Oh lo gitu? Enggak, maksudnya orang-orang lain. Gue sih enggak kayak gitu. Aman ya. Oke. Begitulah. Emang dampaknya apa tuh tadi? Menurut Ada Kakak gimana? menurut lu? Ini personal preference kali ya. Kayak gue mungkin akan lebih suka cowok yang kalem tapi ekspresif pada tempat yang pas gitu aja sih. Cuman kan preferensi orang beda-beda ya. Siapa tahu pacaran mau bisa collab post, nggak ada yang tahu. Nggak ada, emang ada? Ada banget. Banyak. Iya dan nggak apa-apa, banyak iya sih, gitu. iya. Bisa jadi. Oh sekarang kan konten dan segmentasi ada yang KOL pasangan. Iya, Oh iya. itu banyak Iya banget, kan? banyak, Oh, ada itu ya? banyak. Oh, banyak, Udah coy. bikinin. Langsung Gitu. kayak ide yang bagus nih. Gitu. Nanti lo kasih tahu ya mungkin cari angle yang belum di Iya, di personanya tackle gitu. ya. Iya, kita jadi Buat konten lu. jadi planning gitu. Nanti gue seriusin kok. Mungkin gue mau nanya juga nih, ada yang menarik nih. Tadi kan kita bahas tentang kepercayaan sama pemerintah, negara, ngomongin kesehatan. Kadang suka nggak sih, Dir, lu ngerasa kayak negara nih, pemerintah suka kayak standar ganda gitu. Satu sisi dia ngerasa, ayo kesehatan harus bagus, anak muda harus sehat, jangan stunting, bebas asap rokok. Tapi sedangkan jualan rokok di mana-mana, ya kan aturannya juga nggak terlalu ketat. Bahkan ya suka nggak suka di kalangan kita kan jadi lifestyle ya, Oke. jadi budaya juga orang rokok. Padahal kita tahu anak SMP ngerokok itu kan sebenarnya nggak tepat. Salah satu contoh kayak gitu. Lo ngeliatnya gimana dengan kebijakan-kebijakan yang kadang suka kayak standar ganda? Contohnya tadi lah rokok. Oke, gue semakin menyelami dunianya, gue semakin nggak mau jadi naif karena selalu ada seseorang atau sebuah entitas di atas sesuatu, ada langit di atas langit gitu. Gue percaya regulasi ini berjalan karena sudah atas persetujuan dan diketahui banyak pihak anyways gitu. Di sisi gue bisa apa? Jadi gue selalu mikir kalau gue marahnya ke pihak yang kejauhan banget, terus gue malah jadi cari musuh gitu, iya kan? Either way, Malah nyari penyakit ya. iya nyari penyakit kan, kita jadi nggak bisa bersinergi jadinya. Jadi gue tuh udah lama banget nggak marah sama hal-hal yang emang nggak bisa gue kontrol. Satu itu. Cuman kalau memang kita mau ngomongin opini pribadi, aduh masih banyak isu yang harus ditanganin lagi. Cuman gue yakin ini sudah atas sepengetahuan banyak pihak dan pihaknya tuh pasti yang juga punya otoritas untuk membuat regulasi anyways. For some reason itu masih ada karena mungkin nggak boleh suzon ya, lebih ke mungkin memang penanganannya sulit, perkembangan dari regulasi terbarunya mungkin belum merata, hasilnya belum terlalu kelihatan gitu. Jadi gue sekarang
jauh lebih pengen ngelihat sesuatu dari helicopter view ya. Yes. Kalau lihat dari atas tuh oke, dari sebelah kanan udah nyoba, dari sebelah kiri belum cengli gitu kan, belum belum nyetel. Oh iya, pantas yang kelihatan baru di sini atau sama sekali belum kelihatan. Jadi mungkin kalau dari gue kembali lagi gue akan melakukan apa yang bisa gue lakukan step by step. Baby step is also a step anyways. Mungkin nanti kalau emang mau skalanya lebih besar lagi ya tunggu Andira atau siapapun figur-figur anak-anak muda, mungkin lo pada yang ada di bangku pemegang kebijakan, lalu kita buat regulasi. Koalisi kita. Ada ihinya ya. Jadi sekarang ya, lo ingetin tuh. Kalau komen uhuy gue ihi. Gitu, Tapi Kak, tadi aku menarik ngomongin kayak daripada kita cari musuh, jadi kita pendam dulu opininya. Berarti kebebasan berpendapat dan demokrasi di negara ini belum sempurna dong, belum Makin jalan. berat nih. Gimana ya? Makin berat pertanyaannya. Karena kita jadi takut, karena harusnya demokrasi itu ditopang dengan trust. Oke. Kalau ditopang dengan rasa takut ya jadinya bukan demokrasi dong. Nah, tergantung lagi ya sebenarnya target lo apa nih? Kayak lo mau memberikan dampak pada skala nasional kah atau ya tergantung skalanya lo mau berdampak di mana, diri sendiri, keluarga, RT RW atau gimana gitu. Bebas beropini kan udah jadi makanan kita ya sebenarnya. Memendam itu bukan karena gue takut sama opininya jadi backlash ya, jadi bumerang ke gue, tapi lebih ke kayak di saat gue punya ya gue buka kartu dong. Buka dong. Di saat gue punya resources dan resources sih, sumber yang cukup dan membuat gue pakem untuk menyuarakan sesuatu dan valid menyuarakan itu karena gue based on data, gue sudah mempengaruhi, misalkan berdampak pada sebuah populasi yang jumlahnya banyak. Mungkin lebih ke merintis dari sisi itunya dulu. Jadi instead of gue memberikan argumentasi, gue mau based on data dulu, terus baru gue lempar nih bang, ini gini. Ini nggak lu bantuin sih, tapi udah gue kerjain. Kalau lo mau ikutan kolaborasi ya nggak apa-apa, panggungnya juga buat elu gitu. Elunya bebas siapa aja gitu. Elunya silakan. Elunya bebas Pastikan nih. masing-masing ya. Gue udah pancing nih. Nah, Lo tinggal manfaatkan sambut. sambut. Mungkin nih terakhir juga penasaran ya. Kan tadi kita bahas nih masalah percaya sama negara, kritik ke pemerintah, isu kesehatan. Harapan lu gitu di 2024 semua orang lagi tiba-tiba langsung melek terhadap kesehatan gitu ya. Iya ya Kak. Sebagai dokter ya kan, sebagai orang yang ngomongin isu kesehatan, lu berharap di 2024 kesehatan kayak apa sih yang harus dilakukan dan tercipta gitu? Oke. Silakan. Satu, sesimpel semoga literasi kesehatannya lebih meningkat ya, sehingga yang merata dulu dari yang ini aja dulu, yang prinsipil aja dulu, nggak usah yang heboh-heboh kayak gue mau menangani ini itu enggak, tapi lebih ke literasi kesehatan ditingkatkan karena yang tadi gue bilang kita cuma 3% yang melek kesehatan, which is 8 juta orang dari 278 juta nangis ya kan. Tapi gue hopeful dan gue selalu merasa kita punya room for growth karena apa, fintech tuh berkembang dengan pesat dan berhasil. Tukang gado-gado sekarang udah bayarnya pakai QRIS guys gitu. Fintech itu awalnya bisa muncul mungkin tahun 2012-an ya. 2012-an awal, sekarang udah Masih lumayan generalize. Nah, ini waktunya health tech. Mungkin ya, salah satu toolsnya health tech, ditingkatkan literasi kesehatannya, dan juga mungkin yang berikutnya adalah preventive healthcare supaya apa? Biaya yang kita lagi maaf supaya Indonesia Sebagai tidak dokter loh, ya, apa-apa bener-bener kita, ya. iya. Pinter loh ya. Stanford bro. Biar aman terus. biar aman. Supaya biaya yang dikeluarkan itu tuh lebih berfokus ke preventif. Karena apa, lagi-lagi berusaha menjadi sehat itu investasinya lebih kecil dibanding lo ngobatin penyakit apapun. Jadi semoga mulai dari 2024 makin melek kesehatan, orang makin melek terhadap preventif. Karena apa, tadi yang gue bilang, sehat itu mahal tapi sakit itu jauh lebih mahal gitu. Jadi preventive healthcare semoga bisa merebak. Ya. Iya gitu. Amin. Kak, sebagai closing statement, pesan atau tips buat teman-teman muda nih Kak, apalagi menyambut pesta-pesta kontestasi ini. Oke. Ya. Pesannya adalah mungkin memilih dengan jujur ya.
Kalau bisa nggak usah ikut-ikutan. Ya. Jadilah anak-anak muda yang juga kritis. Jangan cuman misalkan karena gemas, karena ganteng, apa siapapun pasangannya gitu. Lebih ke mengkritisi track recordnya gimana, programnya apa, isu-isunya apa. Jadi mungkin jadilah anak-anak muda yang lebih kritis sehingga kita menjadi pemilih yang berkualitas gitu. Bukan milih karena ngikut, bukan milih karena rame, bukan milih karena ya mungkin gue pengen karenanya tuh harus lebih substansial gitu sih. Jadi jadilah anak-anak muda yang berkualitas ke depannya. Kita juga sama-sama mencoba menjadi lebih berkualitas supaya ya 2045 lagi-lagi didominasi oleh usia produktif. Kita lagi yang akan berada di sana. Semoga kita bisa jadi sumber daya manusia yang kualitasnya bagus, baik dari aspek kesehatan dan juga pengetahuan gitu. Amin. Kabul. Bismillah, Menteri Kesehatan. Amin. Takut. Gengs, jadi pemilih yang berkualitas ya Kak, biar SDM kita juga berkualitas di 2045. Oke. That's Politics, gue Puja. Dan gue Dino. See you in another episodes. Bye.